Baik Bapak Ibu Saudara, salam, selamat pagi. Ada sukacita Tuhan. Amin. Sekali lagi ada sukacita Tuhan. Amin. Sukacitanya seberapa banyak Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Yang lain? Yang lain? Lebih dari luar biasa. Lebih dari luar biasa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini saya menyampaikan sedikit hal. Yang pertama yaitu hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 14 ya. Betul ya? Betul. 14 sampai 16 itu Gereja Penyebaran Injil ya, sinode kita mengadakan musyawarah besar. Jadi kita juga pemilihan ketua sinode. Nah, itu hari pertama untuk pembukaan ada di tempat ini. Jadi kita pakai Zoom. Tetapi seluruh hamba Tuhan di Makassar itu berkumpul jadi satu. Ya. Karena saya ketuanya, yaitu ketua rayon, maka hari pertama ada di tempat ini pukul 7 malam. Pembukaan bagi kita yang mau datang, silakan datang supaya tahu bagaimana sinode kita dan bagaimana pembukaan itu akan kita tonton sama-sama. Tetapi untuk hari kedua ya, itu tidak bisa jemaat, khusus hamba-hamba Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin datang, yaitu pada pembukaannya, katakan amin. Amin. Ini acara 5 tahun sekali Bapak Ibu Saudara yang seharusnya diadakan tahun 2020 kemarin, tetapi karena sangat kuat pandemi 2020 maka dialihkan ke 2021. Dan itu tidak akan mengubah rencana Tuhan buat gereja Tuhan yang terus maju di dalam Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, baik, ya, itu pengumuman yang pertama. Nah, jadi hari pertama ada di tempat ini untuk pembukaan, hari kedua ada di GPI El Shaddai, ya, itu khusus ya, di sana khusus hamba Tuhan. Lalu hari ketiga ada di sini juga. Makanya saya minta tim multimedia dan yang lain nanti membantu saya untuk bagaimana bisa Zoom itu tampil ya, karena ini pertama kali kita pakai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang baptisan. Baptisan yang sering kita dengar adalah baptisan air. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kita tahu bahwa baptisan air itu tentunya adalah kita sudah melakukan semua. Katakan amin. Ada yang belum dibaptis selam di sini, angkat tangan. Lalu yang kedua ada baptisan roh, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dengan ditandai awal mula kita penuh Roh Kudus adalah berbahasa, bahasa roh. Itu yang mengajarkan Roh Kudus sendiri, bukan kita. Yang mengajarkan Roh Kudus, bukan kita, dan bukan dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang pertama kali penuh Roh Kudus waktu kita mengikuti pelajaran ya SPK saya pengikut Kristus, ya, di situ sudah diajarkan semua, atau BDK. Tetapi yang jarang kita dengar, tetapi kita sebenarnya sudah melalui itu semua, yaitu baptisan api. Baptisan api itu pasti ya menghanguskan, betul? Saudara bisa lihat emas yang akan dimurnikan menjadi emas yang murni itu harus dibakar dulu, betul ya? Atau didinginkan atau dibakar? Pasti dibakar. Kita lihat emas yang belum murni saat dibakar, dia ya,
akan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak murni, mungkin ada lengket tanah atau benda-benda yang lain yang bukan berupa emas, itu akan tersingkir semua. Dan itu akan dihilangkan sehingga menjadi emas yang murni, yang mahal harganya. Ada yang punya emas di sini? Ada yang pakai gelang emas? Coba. Mas Albert. Ada yang punya kalung emas? Nah, sekarang 1 gram emas berapa Bapak Ibu Saudara? 900.000. Kalau kita beli 10 gram berarti 9 juta. Dulu waktu di kampus Syafin, Bapak Ibu Saudara, kami ada dihadiahi gelang 2 biji, ya, itu sebesar sedotan ini, itu 2 biji besar. Tapi waktu itu dengan harga masih 100 sekian 1 gram. Jadi pada waktu itu 2 biji lebih daripada waktu itu kira-kira 13 atau 12 gram 2 biji. Kami hanya dapat uang berapa? Kira-kira 1.300.000 ya, lebih. Tapi kalau sekarang dijual 1 gramnya 900. Ada nggak di atasnya emas yang murni itu? Ada. Yang lebih dimurnikan lagi. Ada berlian, ada emas putih. Pernah lihat emas putih? Kalau belum pernah, nanti sama-sama ke Sumbawa kita lihat rame-rame. Emas, ya, itu tidak menjadi emas sebelum dia dimurni. Dia tidak menjadi emas yang murni kalau belum melalui peleburan. Emas akan menjadi emas yang murni dan mahal harganya, dia akan melalui peleburan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, waktu punya emas, saudara buang di got yang sangat kotor dan bau, buang. Lalu ambil lagi. Ketika disiram air hilang, dia akan tetap berharga atau kurang berharga? Masih tetap berharga. Emas kita buang di kotoran babi, campur dengan kotoran babi. Lalu ada orang yang menemukan, masih berharga atau tidak? Masih berharga. Karena apa? Dia sudah menjadi emas yang murni. Mau ditempatkan dimanapun juga emas yang murni ini, dia akan tetap menjadi emas yang orang yang melalui peleburan ditempatkan di mana saja akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Baptisan api itu adalah proses penyucian diri, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sering sebenarnya mengalami hal itu, tapi kita nggak ngerti tentang hal itu. Baptisan api itu adalah proses penyucian diri. Baptisan api itu bukan hukuman, Bapak Ibu. Hukuman, ya, ketika kita berdosa maka ada hukuman. Itu baptisan api, bukan seperti itu. Kecuali kita berdosa mendapat teguran Tuhan. Tetapi orang yang percaya di dalam Tuhan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan dia rindu Tuhan memakai dia lagi, dia rindu hidupnya menjadi berkat, maka dia harus mengalami baptisan api. Kita akan melihat di dalam satu ayat, Markus pasal 10 ayat 38 ayat 39. Ya, saya akan membaca buat kita semua. Jika ada yang membawa Alkitab, mari kita baca sama-sama Markus pasal 10 ayat 38 sampai 39.
Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengalami berbagai banyak hal sehingga ia boleh menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang ia alami nanti akan dialami oleh murid-muridnya. Jadi melalui peleburan, melalui baptisan ini, setiap orang percaya akan mengalami semua itu. Bukan saja kita merasakan, tetapi mengalami baptisan. Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik buat kita. Baptisan air, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Padahal Yohanes Pembaptis berkata, seharusnya akulah yang kau baptis Yesus. Tidak, aku mengenapi apa yang Bapa akan lakukan, dan aku mengenapi perintah Bapa di surga. Hari ini baptis saya. Tetapi Yesus berkata lagi, aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu kata Yohanes. Aku hari ini membaptis kamu dengan air, tapi yang akan datang nanti akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa semua yang difirmankan oleh Tuhan itu menjadi ketentuan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dapatkah kita minum cawan? Murid-murid berkata, dapat. Betul, kamu akan dapat. Dan kamu akan melalui semua hal apa yang aku lalui, kata Yesus. Jadi menjadi murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkata tentang berkah. Jadi mengikut Yesus, pertama kali mengikut Yesus, Yesus berkata apa? Kalau mengikut aku, tinggalkan semua. Tinggalkan ayah ibumu, saudaramu, dan semuanya. Lalu ikut aku. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan menjadi musuh daripada dunia. Jangan terjebak dengan kata-kata berkat jasmani saat mengikut Tuhan. Ini pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Jika kita hanya berfokus kepada berkat, saat kita ada di dalam peleburan ini, maka kita akan berkata, tidak enak jadi orang Kristen. Makanya hidup kita, tujuan kita diciptakan, hidup kita dan tujuan kita ada untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Memuji dan menyembah Tuhan. Adakah di Alkitab mengajarkan bahwa tujuan kita hidup adalah memperkaya diri dan berkat-berkat Tuhan tersedia? Tidak ada tercantum, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, hidupnya pasti
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua harus melalui yang namanya peleburan, baptisan api ini. Sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang murni di dalam Tuhan. Tidak ada satu tujuan apapun juga selain Yesus ada dalam hidup. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lain itu nyusul, katakan amin. Amin. Katakan yang lain nyusul. Betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama ya, memberikan satu contoh dan beberapa banyak contoh bagaimana baptisan ini terjadi ya di dalam perjanjian lama. Ini sudah terjadi. Ya. Kita bisa melihat ya ketika Sadrak, Abednego, ya, Mesak, Abednego, ya, itu mengalami peleburan. Bagaimana dia diharuskan mengingkari imannya untuk menyembah batu. Hidupnya ini akan disucikan oleh Tuhan jika ia dapat melewatinya. Dan pada waktu itu apa jawaban mereka? Walaupun hari ini kami mati dan ditolong Tuhan, kami tetap tidak akan menyembah patung. Karena pada waktu itu seluruh bangsa ya, harus menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi mereka tidak. Mereka akan dimasukkan ke peleburan api yang panasnya berpuluh-puluh kali dengan panas biasa. Sampai orang yang mengantar pun mati terpanggang gosong. Tetapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengalami mujizat Tuhan. Ada 4 orang yang ada di dalam, bukan 3, dan mereka ditolong oleh Tuhan. Baptisan api mereka alami agar penyucian itu terjadi. Daniel mengalami baptisan api. Bagaimana hidupnya sudah diberkati Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Toh juga dia dimasukkan ke kemana? Iya, cocok dulu setelah minggu Pak. 2 singa. Hidupnya sudah begitu indah, Daniel dipercaya. Tetapi tiba-tiba dia harus dimasukkan ke lubang singa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Daniel nurut saja. Tetapi singa mulutnya dikatupkan oleh Tuhan. Jika orang yang mengalami peleburan, jika orang yang ingin disucikan oleh Tuhan, ya, ketika ia taat, ketika ia dengar suara Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu ada. Kita akan melihat kelanjutannya. Ya. Tuhan juga memerintahkan pada waktu itu Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan Abraham mengikut saja, walaupun di dalam hatinya berkata bahwa ini anakku satu-satunya. Tetapi ia harus melalui segala penyucian yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup Abraham, sehingga Abraham sampai sekarang disebut bapa orang beriman. Ia sudah menyediakan kayu di atas pembakaran. Anaknya disuruh tidur di atas pembakaran. Ketika ia ingin membakar, Tuhan berkata, jangan, aku melihat kesetiaanmu. Di samping ada domba, maka diambil dan Ishak digantikan oleh domba. Jadi Ishak tidak dipersembahkan Bapak Ibu Saudara, yang dipersembahkan domba. Karena Abraham taat kepada Tuhan. Abraham mengalami penyucian dalam dirinya. Bagaimana dia harus menerima janji Tuhan pada
anaknya yang satu-satunya harus dikorbankan, sementara Tuhan pernah berfirman kepadanya, anakmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bagaimana Abraham bisa mencerna perkataan Tuhan ini dalam dirinya? Kalau dia tidak memiliki iman, maka dia akan berkata, bohong ke Tuhan, bohong ke Tuhan. Tetapi Abraham mendapatkan kekuatan besar saat imannya yang dia pertaruhkan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ia mengalami berbagai banyak hal. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai tercatat, ya, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang satu lagi yang terakhir, ya, banyak, tetapi saya ambil 3 contoh. Yang terakhir adalah Ayub. Kita tahu bagaimana cerita Ayub. Tuhan begitu rupa membuat Ayub sangat diberkati, tapi tiba-tiba jatuh begitu saja. Bukan hanya hartanya yang habis, Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya pun habis banyak mati. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 8 berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan berkata kepada iblis, lihat hambaku Ayub, ia begitu saleh dan jujur selama dia hidup. Iblis gak tinggal diam. Kalau gitu, aku akan datang kepada Ayub. Tuhan berkata, silakan. Tapi satu, jangan ambil nyawanya. Lalu semua dibikin hangus. Ternak-ternaknya mati. Bahkan anak-anaknya pun dibikin mati. Tinggal dia dan istri. Tapi Ayub begitu gigih. Walaupun ketika teman-temannya Ayub ini ada yang menggerogoti dirinya, ada yang menghibur dirinya, istrinya pun berkata, kutukilah Tuhan, sudah habis hartamu, mau jadi apa kau tetap begitu. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi kalau kita memiliki harta, kita memiliki apapun juga yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberi, nanti juga Tuhan yang mengambil. Begitu hebatnya Ayub mengalami penderitaan, tetapi ia tetap tegar dan teguh kepada Tuhan. Pada akhirnya ia saat melewati peleburan itu, dan Tuhan menyucikan hidupnya kembali, berlipat-lipat ganda apa yang dia peroleh. Bukan hanya harta, tapi dia juga memiliki anak lagi. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama sudah dicatat tentang baptisan anak. Kita lihat yang kedua, dalam perjanjian baru Allah membaptis Yesus dengan penderitaan sampai dengan kematiannya di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa, tapi dibuat dirinya berdosa agar kita mengalami berkat di dalamnya. Ada di sini yang salah, yang tidak salah, dituduh bersalah.
Ada yang tidak ngapa-ngapain, dituduh ngapa-ngapain. Oh, kamu salah. Ingat, Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang membuat dirinya harus berdosa. Padahal Yesus tidak Katakan, aku mengampuni mereka. Yesus dicobai iblis 3 kali dan menang. Yesus mengalami peleburan untuk penyucian dirinya agar kudus di hadapan Tuhan, agar benar di hadapan Bapa di surga. Sampai 3 kali ia dicobai. Bukan gampang Bapak Ibu Saudara. Dia langsung dicobai oleh si iblis. Kita kan dicobainya lewat orang. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita. Oh, kok jadi istri cerewet banget sih? Ingat, kita harus melalui peleburan itu. Yesus juga menanggung banyak penderitaan saat sebelum ia disalib. Matius pasal 26 ayat 57 berkata, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ahli-ahli Taurat dan tua-tua itu membenci Yesus. Pada saat harus Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia tahu bahwa ini sudah dinubuatkan. Dia harus mengalami peleburan. Dia harus mengalami penyucian dirinya. Dia harus mengalami baptisan api ini agar Yesus layak di hadapan Bapa. Bukan saja ia dituduh, bukan saja ia harus menjadi berdosa, tetapi Yesus dibawa kepada orang-orang yang sungguh membencinya, sehingga tidak ada lagi pembelaan di dalamnya. Karena semua orang yang dihadapannya adalah orang yang membencinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, jika ada orang yang dihadapkan dengan orang yang sangat membenci dirinya, apapun yang dikatakan orang itu pasti salah. Dan Yesus tidak berkata apapun juga. Tetapi ketika kematian Yesus terjadi di kayu salib, salah seorang berkata, dia benar-benar anak. Ada pengakuan tersendiri. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus sampai ia mengalami peleburan seperti itu. Penderitaannya dia alami. Apakah Yesus saja di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Karena tadi Yesus sudah berkata, kamu juga akan melaluinya. Murid-murid Yesus digituin sama Yesus. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga tepat 40 hari, kembali murid-murid Yesus bergerak. Dan dia memiliki semangat. Mereka memiliki semangat. Tetapi pergerakan mereka adalah pergerakan yang diawasi oleh pemerintahan Romawi, pemerintahan Yunani, dan pemerintahan dimanapun berada. Sehingga tidak ada satupun murid Yesus, Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, tidak ada yang matinya tua, dapat banyak harta, pensiun, punya banyak anak. Baca Bapak Ibu Saudara, ada enggak satu aja murid Yesus dalam perjanjian baru? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada dari kita pensiun dalam pelayanan, ingat teladan murid Yesus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, bahkan umurnya pun tidak sampai tua. Bapak Ibu Saudara, Yang ketiga,
dalam sejarah gereja ini mulai memasuki di dalam sejarah gereja itu mulai dalam Kisah Para Rasul. Yesus juga membaptis murid-muridnya dengan baptisan api sesuai nubuatan Yohanes. Yohanes Pembaptis, Bapak Saudara, dengan mengizinkan mereka menderita dan mati sebagai martir yang meneguhkan mereka kepada Yesus Kristus dengan kesetiaan sampai mati. Matius 3 ayat 11. Catat ini Bapak Ibu Saudara, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, Yohanes berkata, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius pasal 3 ayat 11. Sehingga terjadilah hal apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pada zaman gereja, awal gereja, ya, terjadi begitu dahsyat penyebaran kekristenan di mana-mana, terutama di Asia pada waktu itu. Lalu mungkin juga menuju ke seberang sampai benua Afrika, benua Amerika, dan sampai sekarang kekristenan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Itu karena apa? Perjuangan dari murid-murid Yesus. Nah, mereka mati sebagai martir. Tidak ada Bapak Ibu Saudara mereka yang pensiun dalam pelayanan. Aku sudah tua, aku pensiun melayani Tuhan. Aku sudah gak mau lagi melayani Tuhan. Padahal mereka itu yang gerejanya adalah gereja bawah tanah dan gereja di goa-goa. Kita ingat di Cina itu gereja di goa-goa, di tempat-tempat terpencil, ya. Sehingga untuk tadi sorak-sorak kita pakai full band pun sangat susah. Mereka harus pelan-pelan sehingga tidak terdengar oleh pemerintah yang ada. Dan ini mereka lakukan bertahun-tahun sehingga kekristenan sampai sekarang boleh ada, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mati sahih, mati martir, sampai martir, Bapak Ibu Saudara. Petrus, 1 Petrus, matinya disalib terbalik. Ini dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Andreas itu saudara Petrus, Simon. Waktu itu dipanggil Tuhan namanya masih Simon. Lalu Tuhan mengganti nama menjadi Petrus. Punya saudara namanya Andreas. Dia disalib dengan posisi X. Posisi X bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tidak ada matinya itu sakit, tua, dan enak. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Matius yang menulis Injil Matius disiksa sampai mati di Ethiopia. Disiksa sampai mati. Bayangkan, disiksa sampai bagaimana penyiksaan pada zaman dahulu itu sangat ngeri, Bapak Ibu. Yakobus, saudara tiri Yesus, berarti anaknya Maria, dirajam dari atas bait Allah. Nah, di bait Allah, ya, waktu Yesus dicobai kan dibawa iblis ke atas di bumbungan bait Allah. Disitulah orang-orang berdiri di atas bait Allah, ya. Lalu Yakobus ada di bawah, ya. Dia dipendam di tanah, lalu dilempar dari atas pakai batu sampai mati. Itu Yakobus. Yohanes, murid Yesus, itu lebih ngeri, direbus di dalam kuali penuh dengan minyak. Saya nggak bisa bayangkan kualinya itu sebesar apa kalau orang bisa masuk. Tapi sedikit pun tidak ada luka di dalam diri Yohanes.
Akhirnya Yohanes dibuang ke pulau Patmos dan muncullah kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab. Lalu yang keenam, Filipus juga seperti Petrus, matinya disalib terbalik. Yang ketujuh, Bartolomeus dicambuk sampai mati. Bayangkan itu Bapak Ibu, dicambuk sampai mati. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana matinya orang dicambuk. Tapi yang pasti kulitnya itu pasti hancur. Karena cambuk pada zaman gereja-gereja awal, pada zaman Romawi ini cambuk seperti yang mencambuk Tuhan Yesus, ujungnya itu bergerigi. Kalau di sini tuh mungkin seperti kawat berduri. Jadi waktu dicambuk, kulit itu sampai mati Bapak Ibu Saudara. Bartolomeus. Yang kedelapan, Lukas, matinya digantung. Yang kesembilan, Markus, Markus tangannya diikat, kaki dua juga diikat. Lalu di ujung tangan yang diikat itu ada kuda satu-satu. Kuda satu diikat tangannya, kakinya, lalu sama-sama kudanya itu disuruh lari. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pasti copot semua dagingnya, tulang-tulangnya. Ngeri matinya. Jangan dibayangkan terus Bapak Ibu Saudara. Thomas yang tadinya seorang yang ragu-ragu akhirnya menjadi orang yang betul-betul ekstrim di dalam Tuhan. Matinya itu ditombak oleh banyak prajurit, bukan hanya satu, tapi banyak. Jadi ditombakin sampai mati. Yudas, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas, saudara Yesus, itu matinya juga hampir sama seperti Thomas, dipanah sampai mati. Mungkin panah pertama hanya kena kaki, kena tangan, kan sakit. Pas kena dada, pas kena kepala, bagaimana itu rasanya Bapak? Yang terakhir Matias, dia dirajam. Dirajam itu bukan kayak kita merajam daging Bapak Ibu Saudara. Dirajam itu dilempari batu. Setelah mati dipenggal kepalanya. Nah itu 12 murid Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita belum membahas Paulus. Kita juga belum membahas murid yang lain. Tapi hanya 12 murid Yesus saja matinya udah ngeri. Nah, jadi pemurnian itu terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu akan terjadi. Walaupun hari-hari ini kita mengalami sesuatu hal yang sangat sulit dalam pikiran kita, mungkin kita berpikir. Tapi ingat, kerajaan kita bukan kerajaan di dunia, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan kita adalah kerajaan di surga. Jadi ke-12 orang ini pasti ada ingin di surga, Bapak Ibu Saudara. Ingin di surga. Stefanus, sebelum Paulus bertobat, ada yang namanya Stefanus, itu dilempari batu sampai mati, dirajam juga. Dan Paulus ada di situ, tapi masih pakai nama Saulus, karena yang nyuruh lemparin itu adalah Saulus sebelum bertobat. Nah itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus dan juga bapak-bapak gereja yang mendahului kita itu mengalami berbagai banyak ujian di dalam dirinya. Lalu yang terakhir, yang keempat, baptisan api pada masa sekarang. Orang percaya harus memikul salib. Memikul apa Bapak Ibu Saudara? Memikul apa Bapak Ibu Saudara?
Oh, jadi saya akan bikin salib besar-besar, saya akan pikul. Begitu kan? Tidak. Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi baptisan api pada masa sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, harus pikul salib. Ikut teladan Yesus menderita sebagai orang-orang percaya. Tapi ini nggak banyak orang mau, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen maunya enak. Tetapi waktu disuruh pikul salib, dia tidak mau. Ada dua hal di sini dikatakan tentang pikul salib di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Yaitu yang pertama, ya, menyangkal diri sebelum mengikut Tuhan. Ya, ternyata ada dua hal, yaitu menyangkal diri yang pertama, yang kedua memikul salib. Dua hal ini, Bapak Ibu Saudara. Salib ya, adalah penderitaan pada kurun waktu tertentu, ya, yaitu baptisan api yang perlu diterima oleh orang-orang percaya yang sudah menjalani hidup benar sesuai ajaran Yesus Kristus sebagai ujian iman. Jadi salib pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman gereja mula-mula, salib itu menjadi sebuah olok-olok ataupun menjadi sebuah hal yang sangat paling rendah. Kalau orang sudah disalib, dia itu adalah orang yang paling direndahkan. Hukuman yang paling keji pada waktu itu adalah salib. Jadi kalau orang sudah disalib, ya, seperti Yesus, ya, seperti yang lain, dia memiliki hukuman yang khusus. Mungkin pada zaman dulu ada hukum gantung, hukum rajam, hukum penggal kepala, tetapi yang lebih sadis adalah hukum bisa disalib. Jadi kalau orang disalib pada waktu itu, dia itu terhina. Ini orang paling hina daripada orang yang hina. Jadi salib ya, itu melambangkan penderitaan bagi orang-orang percaya yang akan dimurnikan oleh Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus menyangkal diri sebelum ikut Yesus. Ya. Menyangkal itu artinya tidak mementingkan diri sendiri, ya, tetapi ya, harus melakukan kepentingan kerajaan surga. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kerajaan surga. Itu arti daripada menyangkal diri. Sehingga ada banyak orang berpuasa untuk menyangkal diri. Itu tujuannya apa? Agar ia lebih mementingkan kerajaan surga daripada keinginan dagingnya. Keinginan daging itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ingin makan yang enak mulutnya, gitu ya. Keinginan daging itu apa? Ingin memiliki barang-barang yang mewah. Keinginan daging itu apa lagi? Ya, suka berkelahi, bertengkar. Keinginan daging itu apa? Ya? Suka ngambek. Nah, suka ngambek. Keinginan daging itu apa? Iri hati. Keinginan daging itu apa? Suka bantah, ya, bantah pimpinan, bantah orang tua. Keinginan daging itu apa?
banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tetapi menyangkal diri itu harus dihilangkan semua itu, sehingga yang ada hanya kerajaan surga yang bertata di dalam diri kita. Yesus memberi teladan buat kita. Murid-murid Yesus memberi teladan buat kita, bahwa mereka tidak bersalah. Mereka kan hanya satu Bapak Ibu Saudara, ya, yang dituduhkan, yaitu mengabarkan kerajaan Allah. Hanya itu saja. Mereka nggak mau. Ada orang terus menyebarkan berita tentang kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Mereka nggak mau ada itu, sehingga mereka dihukum. Oleh sebab itu, belajar mematikan keinginan daging kita, sehingga kerajaan Allah bertata dalam hidup kita, dan Kristus itu bertata di dalam pikiran kita, sehingga tindakan kita adalah tindakan kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera. Kerajaan surga itu apa Bapak Ibu Saudara? Sukacita. Kerajaan surga itu apa Bapak Ibu Saudara? Melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Contoh, di dalam menyangkal diri seperti ini, yaitu teguran. Saya sebagai pemimpin tidak boleh ada yang menegur. Kalau saya salah, nggak boleh ada yang menegur. Begitu Bapak Ibu Saudara menyangkal diri. Oh, saya pimpinan perusahaan, saya lebih senior di pelayanan. Ketika ada yang menegur, dia berkata, aku lebih senior, jangan ngajari saya. Aku pimpinanmu, jangan tegur saya. Teguran itu bisa membuat kedagingan kita muncul Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ketahuan siapa diri kita. Banyak orang ditegur tidak mengakui kesalahannya. Contoh, seorang pelayan Tuhan ditegur, jangan tegur saya lebih senior dari dirimu. Ada orang tua ditegur anaknya, papa, mah, jangan begitu. Kok ini apa sih, anak durhaka, jangan ngajari saya. Ada pimpinan juga begitu, ditegur bawahannya mungkin salah, dia nggak terima karena dia seorang pemimpin. Nah, di dalam hal teguran Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat kuat mengikat di dalam hidup kita. Kita akan mengetahui siapa diri kita saat kita ditegur. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, terimalah teguran dengan hati yang sukacita. Terima teguran dengan hati yang sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh adalah teguran. Pelayan Tuhan bisa saja tersinggung saat ditegur. Tetapi jika mementingkan kerajaan surga atau kerajaan Allah, maka teguran itu untuk memperbaiki diri, bukan malah tersinggung dan malah marah, bahkan merasa benar sendiri. Katakan amin. Amin. Aku mau teguran. Siapa yang hari ini mau terima teguran? Semua. Tidak semua Pak yang siapa? Siapa yang mau terima teguran hari ini? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang mau terima teguran. Yang gak angkat tangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mau ditegur. Yang kedua, untuk mengikut Yesus harus memikul salib. Memikul salib itu memberi diri untuk mati secara kedagingan. Mati terhadap nilai-nilai dunia
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan kita tunduk pada nilai-nilai kerajaan surga. Tunduk kepada nilai-nilai kerajaan surga. Matikan kedagingan, kita belajar. Kita itu sudah terlalu banyak pakai nilai-nilai dunia dalam hidup kita, sehingga penilaian kita adalah penilaian dunia. Orang kalau mau menikah, ya, kalau nilai dunia, ya, apa kalau yang tren sekarang itu, bintangnya harus sama, kesukaannya harus sama. Oh, cocok kita ya. Oh, kesukaanmu makan ini, iya kita sama, berarti ya kita cocok. Itu nilai-nilai dunia, Bapak Ibu Saudara. Yang nggak cocok itu bukan nilai dunia. Nilai dunia itu yang cocok, harus yang cocok. Lalu nilai dunia itu begini, nggak masuk akal, itu nilai dunia, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengajarkan yang nggak masuk akal dibikin masuk akal. Bayangkan itu, Bapak Ibu Saudara. Pernah mengalami mujizat Tuhan? Itu nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu nilai dunia loh, nggak masuk akal. Sehingga Tuhan jadikan masuk akal. Karena Tuhan itu Tuhan pemilik semuanya. Apa yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Kalau nggak sesuai logikaku, aku nggak percaya. Ini imannya Thomas pada waktu itu. Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau belum melihat, ya, kalau nggak masuk di dalam logikanya, hitung-hitungannya, ya, contoh lebih besar pasak daripada tiang. Kan ada seperti itu hitung-hitungannya, lebih besar pasak daripada tiang. Gajiku 2 juta, bisakah aku hidup 1 bulan? Aku masih cicil motorku. Katakan yang nggak masuk akal, Tuhan bikin masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Sampai dunia ini memiliki ahli, apa kalau ahli apa itu? Ahli investasi atau ahli hitung-hitung. Sampai dunia memiliki ahli, tetapi kita memiliki ahli di atas ahli. Amin. Siapa namanya? Yesus. Kalau di YouTube ahli di atas ahli siapa? Pak Dul. Suka nonton berarti. Yesus ahli di atas ahli, di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mungkin dia bikin mungkin, yang gak masuk akal dia bikin masuk akal, yang gak masuk logika manusia Tuhan bikin logika. Sehingga hidup kita betul-betul berharap kepada janji Tuhan. Dan hidup kita betul-betul ada di dalam Tuhan. Namanya matikan adalah dimatikan, Bapak Ibu Saudara. Bukan setengah mati, tetapi matikan keinginan daging ini. Ekonya, Pak Asep. Ekonya menggema. Jadi yang tidak mungkin Tuhan akan bikin mungkin, Bapak Ibu Saudara. Matikan nilai-nilai dunia di dalam hidup kita. Kalau ada orang berkata, kamu mau apa? Aku kerinduanku mau bangun begini. Tidak mungkin. Kita berkata, di dalam Tuhan pasti. Amin. Terlalu besar cita-citamu, ya betul. Aku harus kerja keras ini untuk cita-citaku. Katakan, Tuhan menjadikan semua mungkin. Kuncinya harus matikan nilai-nilai duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua harus berjalan dengan uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa selama gereja ini berdiri, Bapak Ibu Saudara, adakah banyak uang kita, Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan mencukupkan untuk membayar IPL, membayar air, kita beli voucher listrik dan segalanya.
Kalau secara hitung-hitungan, ya pasti nggak mungkin. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sebagai pekerja berapapun gajinya, bersyukurlah di dalam itu semua. Sebab disitulah terletak mujizat Tuhan. Amin. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah harus seturut dan sekehendak Tuhan, ya, sehingga hidup kita betul-betul sebagai pengikut Kristus dan kita disucikan melalui peleburan api yang betul-betul sehingga baptisan itu terjadi dan kita memperoleh kemenangan di dalamnya. Sebab Tuhan menjanjikan bahwa orang yang benar tidak akan pernah menjadi orang yang kalah, tetapi orang yang benar akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga apapun juga yang kita lewati pasti akan berhasil jika Tuhan ada bersama dengan kita. Rela kehilangan harta. Amin. Tidak amin. Rela berkorban. Amin. Rela kehilangan harga diri. Amin. Kok berat ini rasanya kalau sudah rela-rela begitu. Rela kehilangan harta. Saya rindu itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pak, minggu depan saya yang menyediakan air. Tapi itu sudah ada Bapak Ibu Saudara, sudah ada satu anak Tuhan. Saya rindu di gereja ini terjadi lawatan Tuhan, dimulai dengan hal yang kecil seperti itu. Pak, nanti doa puasa saya yang menyediakan ini. Pak, nanti untuk ibadah saya akan yang sediakan air aku deh. Pak, aku ada berkat begini Pak. Rela kan? Katakan amin. Ada yang rindu seperti itu? Amin. Saya tunggu janjinya. Rela kehilangan harga diri. Ini nilai dunia Bapak Ibu Saudara. Lawan, jangan sampai harga dirimu terinjak-injak. Ini nilai harga diri Yesus terinjak-injak enggak Bapak Ibu Saudara? Sangat. Nilai dan harga diri murid-murid Yesus terinjak-injak enggak? Terinjak-injak. Paulus harga dirinya terinjak-injak, terinjak-injak. Loh, Paulus itu orang kaya kok. Paulus itu pemimpin pada waktu namanya Saulus, tapi dia mau memberikan dirinya. Sampai dia berkata, ya, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Siapa yang hidup di dalam diri Bapak Ibu Saudara? Yesus. Jadi jangan pernah ada harga diri. Harga diri kita itu sudah mati. Jangan pernah ada berkata begini. Lawan. Nanti kalau nggak dilawan, bagaimana harga dirimu? Injak-injak orang itu harga dirimu. Kau seorang bapak, kau seorang ibu, kau seorang pemimpin, tapi harga diri itu sudah mati. Kita mau mengampuni, amin. Kita mau datang duluan pada orang. Katakan amin. Kita mau datang duluan kepada orang yang menyakiti kita, dan kita berkata, aku mengampuni. Sama seperti Yesus sebelum mati dia berkata apa? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Ada pengampunan Bapak Ibu Saudara? Berat. Ada pengampunan Bapak Ibu Saudara? Mau mendoakan orang yang jahat sama kita? Mau mendoakan orang yang usil sama kita? Mau mendoakan orang yang ngomongin kita?
Jangan pakai harga diri, jangan pakai nilai-nilai dunia, Bapak Ibu Saudara. Ini ajaran Tuhan Yesus. Jika kita memperoleh, jika kita ingin memperoleh kerajaan surga dan surga milik kita, rela kehilangan harta, rela kehilangan harga diri. Betul Bapak Ibu Saudara? Bahkan kita rela kehilangan nyawa kita. Kalau toh pemerintah Makassar tiba-tiba berkata orang Kristen dilarang ibadah, yang KTP-nya Kristen akan aku bunuh, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Rame-rame mengganti KTP menjadi begitu. KTP bisa saja Islam, tapi percaya kita tetap ketika kita ditodong senjata, mereka berkata, ikan imanmu, tidak mau. Maka percaya kita lebih dari apa yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga rasa percaya kita diganti dengan iman yang tinggi. Silakan pemain musik dan BLC.